Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak paham tadi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada hari ini kita berkunjung ke Kecamatan Sakra Timur, Desa Lepak ya. Desa Lepak terkait dengan adanya gigitan anjing terhadap anak SD ya Bu ya. Anak SD, jadi umurnya 7 tahun, dia digigit pada saat bermain. Jadi kami bersama dengan Puskesmas Lepak, kita akan berkunjung ke tempat anak yang digigit ya, di Desa Gelanggang ya. Kita mau lihat bagaimana kondisinya. Kita mau cek bagaimana situasi anjing di sini. Kalau memungkinkan nanti kita cari anjing yang menggigit, kita eliminasi, kita ambil sampel otaknya, kita kirim ke BVV untuk mengetahui apakah dia galak itu karena sifatnya ataukah karena penyakit. Kalau dia galak karena penyakit, nah itu disebabkan karena rabies. Tapi sampai saat ini Lombok Timur alhamdulillah terbebas dari penyakit rabies. Oke, ikuti terus kegiatan kami. Oke, kita sudah nyampe di Desa Gelanggang ya Bu ya. Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur. Jadi kita sudah bertemu dengan siapa namanya? Ya? Ya? Naupal. Yang mana digigit? Yang mana digigit? Kenapa kok bisa digigit? Udah main-main. Dikejar sama anjing. Di mana? Banyak anjingnya. Berapa? Ekor? 2. Tiba-tiba dikejar, digigit gitu. Wah, ini galak. Tapi tidak diganggu sama apa, dilempar-lempar enggak. Dia bunting anjingnya. Ya dia tahu mungkin ya. Betian anjing anak. Betian basong ne. Beranak kecil. Nina. Belit Tiana, Nina apa Mama? Enggak tahu mungkin. Oke, ini dia lagi, mungkin masih trauma, dia digigit sama anjing. Jadi dia digigit waktu bermain ya. Di mana digigit ya? Banyak udah digigit di sini. Banyak yang sudah digigit Bu di sini. Banyak yang sudah digigit. Oh. Ibunya. Ibunya. Beberapa fase dia tingkatan dalam rabies itu. Nah, tapi yang fase yang lebih ini adalah fase menggigit. Jadi anjingnya itu sebelum dia fase lumpuh mati itu Pak, dia menggigit dulu. Menggigit dia, harus dia menggigit. Anjingnya itu? Iya, ya anjing, kucing, kera, itu HPR namanya Pak, hewan penular rabies. Anjing itu bisa menggigit sapi, apapun yang di depannya, menggigit ayam, menggigit manusia, menggigit semuanya. Begitu dia menggigit, nanti dia akan berakhir dengan kematian Pak anjingnya. Nah, yang digigit itu akan memasuki fase seperti anjing itu. Bapak bisa bayangkan kalau satu anjing kena rabies, menggigit selama dia belum mati itu menggigit 5 anjing. Oh, sama-sama anjing ya? Iya, gigit anjing. Nah, anjingnya itu nanti
Sebelum dia mati yang 5 itu Pak menggigit 10. Bapak bisa bayangkan itu penularannya cepat sekali Pak. Kadang polisi Ikut kena kayak vampir itu Pak. Kayak vampir itu terus penularannya. Nah kemudian kalau menggigit manusia itu tergantung, kalau dia gigit di leher itu cepat dia mengalami gejala. Kalau gigit di kaki itu lama karena virusnya itu nanti ke otak. Semakin jauh tempat gigitannya lama dia ke otak. Karena kalau sudah otak kena itu dia akan mengalami fase takut dia Pak. Takut dia sama cahaya, takut sama air, tidak berani dia dia punya tempat gelap. Sama dia gejalanya sama anjing. Dia akan mengalami kayak orang keracunan bermati dia manusia. Nah itu yang kita khawatirkan kalau masuk ke wilayah kita yang namanya rabies. Karena Kepulauan Sumbawa itu sekarang zona merah. sudah banyak yang meninggal kan, makanya ini yang perlu kita ini Pak. Cuma kalau saya ini di sini mungkin mudah-mudahan lah hanya galak biasa. Nah, yang jadi masalah itu kan Pak di pinggir-pinggir pantai. Di pinggir pantai ada nggak nelayan-nelayan kita yang pergi ke Pulau Sumbawa memancing, bertemu dengan kerabatnya di sana, tiba-tiba dia pulang bawa anjing. Atau orang sana misalnya, ada orang Kepulauan Sumbawa yang nelayan-nelayan itu sambil ke sini bawa anjing, ada nggak? Nah, di sanalah biasa proses penularan. Kalau di karantina namanya Pak, di Kayangan itu dia sangat ketat. Tapi di pos-pos masuknya orang atau apa kan ada yang tidak resmi Pak, melalui pantai kan tidak resmi itu Pak masuk. Kadang ada orang kadang sama anjing, bawa anjingnya itu supaya ada temennya berlayar di laut gitu kan, sehingga itu dari sana dia proses kedatangan. Tapi insya Allah kita di sini putaran sini selama kita bersentuh jadi kita bisa. Kemarin dari pihak puskesmas menyarankan kalau ada gejala demam atau apa, segera kembalikan anak kita ke puskesmas untuk ya. Tapi alhamdulillah anak kita normal sehat, tidak ada gejala-gejala demam, panas. Kalau rabies itu lama Pak, dia enggak begitu gigit langsung enggak. Gejalanya itu, apalagi di kaki itu lama. Dia bisa berbulan-bulan. Dia nanti, nah itulah yang terjadi di daerah Lumpung. Jadi dia digigit gitu. Santai dia sembuh. Nggak ada dok. Tapi begitu virusnya ke otak, langsung dia air takut, cahaya takut Pak. Terus dia kejang-kejang. Itu yang tidak langsung melapor. Jadi begitu menggigit langsung melapor, nanti diimunisasi, divaksin dia, vaksin rabies untuk manusia, sehingga ada zat kebalnya nanti yang timbul. Nah begitu dia naik ada yang menghalangi, gitu Pak. Makanya langsung anak kita diberikan vaksin pertama. Ya. Bentar Pak, manusia orang yang sudah digigit ini apa bisa menularkan demamnya? Enggak. Makanya kalau HPR namanya, hewan penular rabies, itu anjing, kucing, kera, itu berpotensi menggigit. Kalau penderitanya kayak kita, sapi, kambing dan sebagainya, dia enggak menggigit tapi berakhir dengan kematian. Cuma nanti kalau sapi misalnya, kalau bapak misalnya ya, atau ada manusia yang kena, kemudian ada air liurnya itu Pak, kemudian bapak luka, itu nanti kan masuk dia air liurnya manusia itu misalnya ada masuk, itu sebagai penularan. Karena begini, begitu dia menggigit anjing itu Pak, menggigit, langsung dia masukkan penyakit dari air liurnya itu, digigit, dibuka jaringannya,
dibuka jaringan, kemudian dia masuk. Nah, sama tidak jauh beda nanti kalau kita luka terus ada air liur yang kena rabies masuk ke sini, ya sama saja artinya. Nah, makanya begitu ada gigitan, Pak, langsung dibawa dia, dibersihkan lukanya di daerah di air yang mengalir, Pak. Jadi disemprot dia gitu di air yang mengalir gitu, bersihkan pakai sabun, terus dibersihkan supaya kalau ada kumannya, virusnya nggak banyak masuk. Segera disemprot gitu supaya keluar. Jangan dibersihkan di tempat wadah, jangan, tapi disemprot. Begitu digigit tuh semprot langsung pakai sabun supaya tidak banyak virusnya yang masuk. Kemudian langsung ke puskesmas, minta untuk imunisasi, vaksin untuk memberikan keamanan. Di sosialisasi warga. Kebanyakan warga kita di sini tradisional ya. Macan semua. Apanya? Pengobatan. Ya kalau di kapuk segera bersihkan dia. Karena di sana ada virusnya juga, walaupun tidak ada rabies, tapi ada virus-virus yang lain kan. Itu segera dibersihkan, langsung ke dokter, nanti ditangani yang lebih baik di sana di puskesmas terdekat. Nah, nanti untuk penanganan anjing ini kalau kita di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tugas kita ingin tahu anjingnya itu hanya sekedar galak atau ada penyakitnya. Tapi alhamdulillah selama ini kita negatif. Tapi kita akan coba nanti kita cari anjingnya itu yang menggigit. Kita ambil sampelnya, kita kirim ke BPVET, kita lihat hasilnya. Nah, kita identifikasi yang ada virus ya. nah itu. Ya di antara yang lainnya itu hanya sendirian dia beda. Jadi nanti kita serahkan sama Bapak. Kalau Bapak sudah identifikasi, kapan kita mulai kita akan. Tapi kalau anjing itu, Pak, anjing galak dengan anjing rabies itu beda, Pak. Kalau anjing rabies itu tidak dia kenal, dia tidak takut, ada di dekatnya digigit, apa yang bergerak digigit. Dia lebih galaknya. Kalau galak biasa kan gigit pergi. Kalau dia enggak. Nah itu dia modelnya ini. Ya. Galak langsung pergi. Ya. Itu yang Awalnya tidak ada gejala, nanti dia menggigit, kemudian mati. Menggigit itu meneruskan penyakit, Pak. Menyebarkan penyakit menggigit itu, Pak. Jadi anjing-anjing yang liar itu nanti Bapak bisa bayangkan kalau dia kena satu aja yang kena di sini habis kita, Pak. Itu sudah KLB dia, kejadian luar biasa. Jadi satu menggigit, enggak kita tahu sudah berapa digigit sebelum dia mati. Iya. Kalau sebelum dia mati dia gigit 10, yang 10 itu masing-masing gigit 10 lagi. Begitu seterusnya, Pak. Terus agak kalau kita kena itu sulit kita membebaskan, Pak. Tapi kebanyakan kalau anjing yang membawa virus yang rabies itu berarti sama temennya juga dia gigit ya. Iya. Tidak mesti manusia. Nah, Apa saja yang menggigit kan penularannya lewat gigitan. Nah, kalau manusia dia tidak penular, dia hanya korban. Digigit, sudah manusianya kalau sudah meninggal. Itu yang sangat kita khawatirkan di Pulau Lombok ini. Karena apa? Karena tetangga kita di Pulau Sumbawa sudah ada gitu. Ini yang menjadi PR kita, mempertahankan wilayah kita bebas. kalau menjadi pertanyaannya kira-kira apa penyebabnya sehingga di daerah Sumbawa maupun Bali Penyebabnya itu kan virus, Pak. Nah, jadi penyakit itu ya sudah ada di alam ini, di dunia. Kalau ada pertemuan kalau rabies ini baik untuk di puskesmas kalau Pasti kita udah bisa
Bisa lurus atau mau ke balik ke Selong? Ya. Puskesmas Lepang dulu mengantar saya. Tadi kan ada ibu. Nggih. Oh iya. Lurus saja Pak biar tidak belok. Mari Pak, assalamualaikum. Terima kasih, Pak Nafi. Assalamualaikum Pak. Jadi itulah kunjungan kita bersama masyarakat ya yang ada di Desa Gelanggang. Kita sekalian mengedukasi masyarakat kita terkait dengan penyakit hewan menular strategis yaitu rabies. Jadi nanti kita akan jadwalkan kegiatan eliminasi di sini, eliminasi selektif. Artinya kita akan mencari anjing yang sudah menggigit anak SD tersebut. Dan mudah-mudahan kita dapatkan anjingnya, kemudian kita ambil sampelnya, kita akan kirim ke BPVET. Ya mudah-mudahan dia negatif ya, karena selama ini dan sampai saat ini posisi kita khususnya Lombok Timur itu bebas dari penyakit rabies. Jadi itu mungkin kegiatan kami pada pagi hari ini. Nah, kita berterima kasih kepada Puskesmas ya. Dengan koordinasi kita akan terus mengedukasi masyarakat kita terkait dengan penyakit-penyakit yang ada pada manusia yang bersumber dari hewan. Kita akan terus melakukan koordinasi kerjasama dengan Puskesmas ya dalam rangka pencegahan penyakit-penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.